Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'allum wa ta'allim wa nafil intifadha wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hadha wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiga awashihi wa qurbihi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam karya Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, semua guru kita, semua orang tua kita, semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua saudara kita. Kita doakan mudah-mudahan diampuni semua dosanya dan dilancarkan semua urusannya, ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ala man nabi aslafna shalihun wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam ila an qala babu fi dzikri khafaya altafihi wa minanihi 'alal ibad ila an qala laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. 117 coy. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Laula jamilu sitrihi lamun ora krana utawi baguse penutup Allah, lam yakun mongko ora ono apa amalun siji amal iku ahlan iku ahli lil qabuli maring den terima. Man akramaka, man utawi sapane wong akramaka kang mulyakaken sapa man ing sira, fa innama mongko angin pastine akrama mulyakaken fika ing dalam sira apa jamilu sitrihi apa baguse penutup man. Falhamdu mongko utawi pujian iku liman iku tetep kedue wong sataroka kang nutup sapa man ing sira. Laisal hamdu laisa ora ono apa alhamdu pujian iku liman tetep kedue wong akramaka kang mulyakaken sapa man ing sira wa syakaraka lan nyukuri sapa man ing sira. Pada pertemuan kali ini masih membahas tentang uraian mengenai sifat-sifat kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hamba-hambanya. Makanya dalam hikmah pertama dalam pertemuan kali ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahwa semua amal yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh Allah ta'ala, gitu loh. Laula jamilu sitrihi, seandainya jika bukan karena indahnya penutupan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun amalun ahlan lil qabul, tidak ada satu amal pun yang ahli, yang berhak untuk diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengomentari hikmah yang ini, kata beliau, annal a'mala shadirata minka la tasiluka litausilika ilaihi ta'ala. Sesungguhnya amal-amal yang nampak, yang muncul dari diri kita itu tidak sampai kepada diri kita litausilika ilaihi ta'ala, untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi amal-amal yang kita perbuat, amal apapun itu, berbuat baik kepada orang lain, memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, bersedekah kepada orang lain, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, sholawat, berzikir, kemudian mengajarkan orang lain. Itu sebenarnya tidak akan bisa mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa? Lima yalzamuha minat taksiri wal afat. Ya karena di dalam amal-amal perbuatan kita itu terdapat taksir. Taksir itu keteledoran. Dan juga wal afat, penyakit-penyakit yang seharusnya sebuah amal, ya, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu beramal dengan niatan apa? Berbisnis dengan Allah Ta'ala. Yang namanya bisnis kan lo jual gue beli kan? Kamu jual, saya beli. Kamu menawari sesuatu, ya maka saya terima. Saya beribadah kepada Allah dengan harapan masuk surga. Saya beribadah kepada Allah dengan harapan terhindar dari neraka. Saya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah agar saya itu menjadi orang yang sukses dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Jadi semua itu, amal-amal yang seperti ini ya aslinya bermasalah. Kenapa bermasalah? Lawang kita ini sebagai hamba, ya hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tidak berhak untuk memiliki, tidak berhak untuk merasa beribadah. Tapi kita justru malah melakukannya. Sehingga amal-amal yang seperti ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal yang kita berperbuat dengan latar belakang yang seperti itu. Ya sehingga hakikatnya kita itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya pengagungan. Dan kita itu juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya syukur. Gitu loh. Nah, tetapi karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihani kita. Ya. Maka dengan adanya sifat rahmah, sifat sabar, penutupnya Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang seperti itu bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi meskipun amal-amal kita tidak berhak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi penyakit-penyakit yang ada di dalam amal tersebut. Gitu. Ya karena tidak semua ibadah itu bebas dari penyakit. Ya misalnya seperti inilah, ngaji online itu kan, ngaji di YouTube. Kan bisa saja saya itu memiliki niat yang bukan karena Allah Ta'ala, kan biar populer gitu kan, biar dapat duit dari YouTube gitu, viewersnya banyak, jam tayangnya tinggi, kemudian subscribe-nya itu sampai berapa, minimal
1000 jam, 1000 biar bisa mendapatkan fee, duit, uang dari, kan bisa saja niatnya seperti itu. Ya tidak dipungkiri bahwa kita sebagai manusia biasa itu ya pasti ada niatan-niatan yang seperti itu. Cuman setidaknya kita itu melatih diri, belajar agar niatnya itu tidak seperti itu, gitu itu. Karena berkaca kepada apa yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sebelumnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya. Makanya kan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amil. Mereka, yaitu golongan-golongan yang kami terima, golongan-golongan yang kami terima, yang oleh Allah Subhanahu wa taala terima, ialah golongan-golongan yang mengajukan, yang menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang terbaik. Gitu tuh. Nah, di sini menggunakan redaksi anhum, bukan nataqabbalu minhum, tapi nataqabbalu anhum. Maksudnya kalau nataqabbalu minhum itu berarti Allah Subhanahu wa taala secara menerima tanpa ada masalah, gitu tuh. Kalau minhum, tapi kalau nataqabbalu anhum itu ada makna tajawuz. Tajawuz itu melewatkan begitu saja. Ya maksudnya apapun yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka beramal, ketika mereka beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya berarti ibadah mereka tidak harus dalam kondisi yang paling sempurna. Itu tuh, soalnya menggunakan redaksi anhum nataqabbalu anhum ahsana ma amil. Ya maksudnya faka'annahu qala ulaika alladzina natajawazu anhum fi a'malihim. Merekalah orang-orang yang kami lewatkan, orang yang kami biarkan begitu saja amal-amal mereka, sehingga pada ujungnya kami itu menerima amal-amal mereka, meskipun amal-amal dari hamba-hambanya Allah, kekasih-kekasih Allah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu amalnya masih bermasalah, itu tuh. Sehingga banyak dari ulama-ulama terdahulu yang mengatakan mahunaka illa fadluhu. Tidak ada dalam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia ataupun akhirat, kecuali fadl Allah, kecuali karunia Allah Ta'ala. Ya karena kalau diukur, ya kalau ditimbang antara kebaikan dengan keburukan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya, itu banyakan yang mana? Ya, pasti banyak buruknya, secara sadar atau tidak sadar. Kalau seseorang yang keburukannya itu lebih banyak, itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala begitu besar, jadi Allah taala itu tidak mengazab manusia, gitu. Meskipun perilaku mereka seperti itu, gitu. Wala na'isyu illa fisatri atau fisitri, dan kami itu tidak hidup kecuali dalam satar atau penutup Allah, tutupannya Allah Subhanahu wa taala. Walau kasyafal ghita, walau kusyifal ghita la kasyafa atau la kusyifa an amrin azim. Seandainya jika penutup antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu dibuka, ya maka manusia itu akan menemukan hal yang sangat luar biasa, gitu. Dan seorang ahli sufi juga mengatakan, berkata Imam Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, miskinun ibnu Adam jismun ma'ib. Katanya kasihan sekali manusia itu, udah mah jismun ma'ib, jasadnya itu banyak keburukannya,
keburukan, kepanasan dikit badannya bau. Terus dalam jasad manusia itu ada kotoran, ya kan? Ada buang air kecil, ada buang air besar, ada keringetan, ya kan? Ada penyakit kulit ini dan itu segala macam. Jasadnya itu nggak sempurna. Satu. Yang kedua, wa qalbun ma'ib, hatinya itu juga berpenyakitan. Melihat tetangganya punya barang yang baru, punya TV yang baru, dibilang atau sirik gitu kan, tidak terima, pasti itu didapatnya dari cara yang tidak benar, nuduh aja, nuduh jelek, suudzon aja ke tetangga, kan gitu, banyak. Apalagi ketika cilik ya itu, soalnya kapok. Oh, terus mana tadi? Miskinun ibnu Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ib yuridu an yakhruja min ma'ibaini amalan bila aib. Kan manusia itu jasadnya itu penyakitan, hatinya penyakitan, kemudian dia ingin mengajukan amal yang tanpa ada penyakit. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Kenapa? Ya karena semuanya didasari atas penyakit, aib, keburukan, kejelekan. Ya otomatis amal yang diajukan, yang disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama. Gitu tuh. Jangan kepedean mentang-mentang kita orang ahli ibadah dan lain sebagainya kemudian kita merasa suci, itu kan penyakit hati gitu tuh. Nah, makanya kalau berbicara tentang hakikat dari semua urusan perbuatan-perbuatan manusia, ibadah-ibadah manusia itu nggak ada yang selamat. Gak ada yang berhak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu untuk hikmah yang pertama, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menegaskan bahwasanya kita ini harus banyak bersyukur ke Allah taala. Lantaran amal perbuatan yang telah kita lakukan itu ya penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit, penuh dengan kotoran, sehingga perlu dibenahi, perlu luruskan, perlu disucikan, yang penyakitan perlu diobati, ya sehingga dengan hal yang seperti itu meskipun kita sudah semaksimal mungkin untuk mengobati diri, tetapi tetap amal kita itu tidak berhak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika bukan karena sifat penutupnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi keburukan-keburukan yang ada dalam diri manusia. Itu ya, itu untuk hikmah yang pertama. Kedua, sesuai ini rada iki manakib rada suara apa. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi. Man utawi sapane wong akramaka kang muliakan Gusti atene kan. Man akramaka barang siapa atau zat yang memuliakanmu. Fa innama akrama fika jamila sitrihi, sesungguhnya yang dia muliakan, yang ia muliakan, yang Allah muliakan dalam dirimu itu adalah indahnya sifat satarnya Allah Ta'ala. Sehingga pujian itu untuk siapa? Alhamdu liman sataraka, maka pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menutupi semua perbuatan-perbuatan buruk kita atau perbuatan baik kita, tetapi perbuatan baik kita itu telah diselimuti dengan keburukan-keburukan. Namun Allah Ta'ala masih tetap menutup keburukan-keburukan itu. Falaisal hamdu liman akramaka, dan tidaklah pujian itu bagi zat yang telah memberikan kemuliaan kepadamu dan berterima kasih, wasyakaraka, dan berterima kasih kepadamu. Maksudnya gini, Allah Ta'ala itu kan memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan itu kan. Nah kemudian dalam hikmah ini musannif itu ingin menguraikan, ingin menjelaskan kepada kita bahwa di situ ada beberapa sifat Allah Ta'ala yang nampak ketika Allah Ta'ala itu ingin memuliakan hambanya, sehingga dari situ akan muncul sifat apa? Al-Karim, satu, kemudian sifat As-Syakur, kemudian ada sifat As-Sattar gitu.
As-Sattar itu yang maha menutupi, Al-Karim yang maha mulia atau memberikan kemuliaan. Kemudian ada As-Sattar, Sattar wes, As-Syakur yang maha berterima kasih atau menerima syukur. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan hamba-hambanya, itu yang dilihat bukanlah kemuliaan hakiki yang ada di dalam diri seorang hamba, bukan. Tetapi kemuliaan itu datangnya adalah dari sifat satar tadi, penutup, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para hambanya, gitu. Sehingga ketika seorang hamba itu memuji kepada Allah, itu bukan melihat sifat Allah Al-Karim atau Asy-Syakur, bukan. Tetapi ketika seorang hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih dominan itu adalah sifat As-Sattar. Itu sifat yang menutup, sifat Allah Ta'ala yang maha penutup, yaitu menutupi semua keburukan-keburukan, yang menutupi semua kejelekan-kejelekan, baik dalam perbuatan-perbuatan manusia biasanya atau perbuatan manusia dalam ibadah, gitu tuh. Makanya di sini Syekh Nawawi rahimahullah memberikan komentar atas hikmah ini. Kata beliau, annal abda mahallul uyub, ya, hamba itu atau manusia itu adalah tempatnya aib, tempatnya keburukan. Wasatrullahil jamil huwallazi yuhabbibun nasa ilan nas. Dan sifat penutupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, itulah yang membuat antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa saling mencintai. Kemudian faida akramaka ahadun, ketika ada seseorang yang memuliakan dirimu, fala yadhhabanna dzalika bika ila antara li nafsika wasfan mahmudan yastahiqqu bihil ikram. Ketika ada seseorang yang memuliakanmu, maka jangan sampai engkau itu merasa pede, merasa keren, hebat, bangga, lantaran di dalam dirimu itu ada sifat yang terpuji sehingga engkau itu berhak untuk dimuliakan oleh Allah atau oleh orang lain. Sehingga kalau orang yang seperti ini hakikatnya dia adalah orang yang jahilan binafsi, orang yang bodoh, orang yang nggak tahu, nggak kenal dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena seharusnya yang dia lihat itu adalah sifat satarnya Allah Ta'ala tadi, sifat penutupnya Allah Ta'ala yang menutupi keburukan-keburukan dalam dirinya, itu kan, yang menutupi keburukan amalnya, amal yang zahirnya baik. Misalnya seperti beribadah ke Allah Ta'ala, sholat, puasa, sedekah, zakat, i'tikaf dalam masjid, ngaji, zikir, wirid, khalwat, dan seterusnya. Iya, secara zahir itu baik, tapi kan tetap secara zahir baik, namun hakikatnya itu kan belum tahu baik atau enggaknya. Sementara tadi melihat perkataan dari Imam Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan bahwa jasad manusia itu sudah dipenuhi dengan keburukan. Kemudian hati dari manusia itu juga dipenuhi dengan keburukan. Jasad yang buruk dan hati yang buruk bagaimana bisa menghasilkan amal yang baik? Katakanlah gini, ada satu lahan, satu sawah, jadi kualitas tanahnya itu tidak subur, tandus, kayak tanah yang berada di padang pasir. Tanah yang berada di padang pasir, ini kan, yang notabene airnya kurang, kemudian kualitas tanahnya itu tidak baik, meskipun ada airnya itu juga tidak gembur. Ketika kita menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan itu juga tidak akan baik hasilnya. Tanah yang seperti itu gimana bisa menghasilkan pohon yang dengan kualitas yang tinggi? Itu nggak bisa. Begitu juga dengan manusia yang jasadnya itu sudah dipenuhi dengan penyakit, kemudian hatinya juga dipenuhi dengan penyakit,
ya otomatis amal yang dihasilkan dari kedua hal ini berpenyakitan, gitu kan. Oke, itu untuk hikmah. Selanjutnya, walaula wujudu sitrihi ma jaralaka ta'dimun min ghairihi fala tahmadanna ahadan ala ma tafaddala bihi Allahu 'alaika. Sehingga jika bukan karena sifat satarnya Allah Ta'ala, ya maka tidak mungkin ada seorang pun yang menghormati dirimu, gitu. Jangan sampai engkau itu memuji seseorang atas apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada dirimu, dan jangan sampai engkau itu mencaci, memaki, menjelek-jelekan seseorang atas sesuatu yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada dirimu. Sehingga dalam hal ini sebagai seorang manusia itu ya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberian yang Allah Ta'ala karuniakan kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, amin ya rabbal alamin. Ini untuk pengajian pertama ya. Kemudian pengajian yang kedua kita sambung dengan kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Monggo.